Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aufa dari MAN 22 TV Jakarta. Hello viewers, hari ini guru beserta staf MAN 22 sedang menyambut siswi kelas 11 asrama yang mempersiapkan pembelajaran tatap muka. Untuk lebih lengkapnya, kami sudah mengirim tim untuk mengadakan wawancara. Berikut liputannya. Sejak pukul 9 pagi ini, hari Sabtu 9 Oktober 2021, peserta didik kelas 11 asrama MAN 22 Jakarta mulai berdatangan di antar keluarga mereka. Penerimaan dipimpin oleh kepala asrama beserta staf dan disaksikan juga oleh kepala madrasah dan kepala TU. Kedatangan para siswi asrama disambut dengan protokol yang ketat. Semua barang bawaan disemprot disinfektan dan diperiksa jika ada jenis pakaian dan bacaan yang sudah disepakati dilarang dibawa masuk ke asrama. Seluruh siswi yang berjumlah 22 anak datang hari ini untuk memulai aktivitas sebagai siswi asrama MAN 22 Jakarta. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Sadli dari MAN 22 TV. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan untuk Bapak. Silakan, boleh. Apa saja pertimbangan Bapak tentang kelas 11 asrama yang hadir hari ini? Sebetulnya memang untuk kelas 11 untuk masuk asrama itu sudah dipersiapkan sejak masuknya kelas 12. Tentunya dengan aturan prokes yang ditetapkan oleh pemerintah. Dan alhamdulillah dari kelas 12 setelah 1 bulan ini mereka juga sehat walafiat. Kemudian juga memang untuk asrama itu semestinya memang mereka tinggal di asrama, sehingga kegiatan-kegiatan itu bisa lebih intensif ya, terutama di dalam pengasuhannya, pembinaannya, kesehariannya itu bisa lebih baik. Alhamdulillah untuk guru ya yang sama dan juga guru asrama yang reguler juga mereka sudah siap, dan kita dalam pembelajaran tatap muka ini juga tetap mengikuti aturan yang ada di reguler. Jadi untuk kelas 12 itu masuk ke hari Jumat, dan untuk kelas 11 masuk di hari Rabu untuk PTN-nya. Selebihnya itu mereka dibina oleh para pembimbing yang ada di asrama. Kita tentunya berharap mudah-mudahan semua kegiatan yang sudah diprogramkan di asrama itu bisa berjalan dengan baik, kemudian pembinaan dan pengasuhan juga bisa berjalan dengan baik. Assalamualaikum Bu, saya Nisa Syafira dari MAN 22 TV Jakarta. Kali ini saya mau nanya nih Bu, tentang kira-kira persiapan apa saja yang sudah dilakukan untuk masuknya siswi anak kelas 11 mulai hari ini Bu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sebulan lalu ya, kurang lebih kelas 12 sudah masuk 8 orang. Hari ini kelas 11 ya, berjumlah 22 orang ya. Jadi 30 orang. Persiapan yang sudah kami lakukan diantaranya untuk persiapan pembelajaran ya, diantaranya wifi insya Allah memadai ya, karena selama mereka di asrama tetap PTN itu tetap sudah berjalan sebagian, dan sebagian lagi masih PJJ. Kemudian fasilitas di kelas juga sudah kami sempurnakan ya, seperti fasilitas sarana-sarana yang memang harus ada di kelas ya, alat tulis dan sebagainya. Kemudian pola makan juga sudah kami atur sedemikian rupa selama mereka isolasi ya, makan kami antar selama 5 hari ke depan. Kemudian kelas 12-nya juga kami berdayakan sudah untuk mengatur adik-adiknya nanti, membantu kami dalam melaksanakan disiplin asrama nanti. Oh iya Bu, bisa Ibu ceritakan tentang kesannya mengurus 8 anak kelas 12 dalam sebulan ini, dan kira-kira gimana nih nanti setelah anak kelas 11 datang dengan jumlah 22 siswi, masih seru dong?
Alhamdulillah selama kelas 8 di sini tidak ada kendala yang berarti ya. Artinya memang mereka semua anak-anak yang solehah ya, mudah diatur. Mereka juga semua alhamdulillah taat disiplin ya. Yang kami rasakan ya kemarin mungkin menghafal Quran kami agak kesulitan ya, karena ya ada yang masalah kesulitan sinyal dan lain sebagainya. Kalau sekarang ini lebih mudah ya, mereka lebih mudah kita arahkan untuk menghafal, untuk belajar ya. Kemudian mereka juga merasa lebih nyaman belajar karena bisa diskusi dengan teman ya, tidak bosan mungkin seperti waktu di rumah masing-masing. Dan kami melihat mereka senang ya, kami juga merasa lebih tenang gitu ya. Nah, menghadapi yang kelas 11 ini tambah dengan 22 insya Allah, karena dibantu dengan mereka ya, kami juga insya Allah ada lebih ringan lah ya tugas-tugas kami. Kami hanya mengarahkan nanti kelas 12 untuk bisa mengasuh adik-adiknya, membantu kami mengasuh adik-adiknya ya, mengayomi lah ya, sekaligus mereka itu belajar untuk berorganisasi ya. Dan pastinya mereka anak-anak kelas 12 ini akan mendapatkan pengalaman yang baru ya. Kalau kemarin kan waktu mereka baru belum ada adik kelasnya. Sekarang mereka sudah kelas 12, mereka akan merasakan bagaimana mengurus adik-adiknya di asrama. Dan itu merupakan pengalaman yang hebat yang akan mereka rasakan gitu. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Ibu, Bapak. Saya Alisa Nasa dari Mando 2 TV. Waalaikumsalam, Mbak Nisa. Saya izin bertanya boleh ya Bapak Ibu? Boleh, dengan senang hati Mbak. Oke. Kira-kira gimana nih ya Bapak Ibu untuk persiapan anaknya masuk asrama hari ini? Ya, mungkin pertama saya memperkenalkan diri dulu ya Mbak Nisa ya. Jadi kami wali murid dari Alfat Hasnaya Sutikno yang masuk hari ini di MAN 22 Jakarta. Seperti itu Mbak. Iya. Lalu untuk harapannya persiapan dulu ya tadi ya. Iya, Untuk persiapannya memang yang pertama karena ini di masa pandemi, otomatis sehubungan dengan SOP yang harus dijalankan di internal MAN 22, kami juga harus mendukung dan mempersiapkan terkait protokol-protokol itu. Yang pertama memang ada isolasi selama 5 hari, dan justru sebelumnya anaknya memang sudah siap dari sebelumnya. Jadi persiapan untuk isolasi itu lebih dari 5 hari kalau menurut saya gitu. Kemudian tes kesehatan pun sudah dilakukan, ada antigen dan juga surat sehat nanti ya. Surat sehat juga sudah dilakukan, sudah dilampirkan. Kemudian yang utama menurut saya adalah kesiapan mental, baik dari orang tua maupun dari siswanya sendiri. Itu yang saya pesankan kepada anak saya, karena dengan dia mengambil program boarding, otomatis dia harus mempersiapkan semuanya untuk bisa lebih mandiri, jauh dari orang tua, baik itu dalam kondisi apapun, dia harus bisa mengambil sikap untuk putusannya sendiri. Gitu Mbak. Oke. Kira-kira harapan Bapak dan Ibu untuk masuknya anak Bapak dan Ibu ke asrama apa? Kalau dari saya, dengan masuknya anak saya mengambil program boarding, selain dari lebih mandiri tadi, apalagi ini di MAN 22, otomatis ilmu agama yang kami tekankan kepada anak saya agar lebih dimaksimalkan, karena dengan ilmu agama secara otomatis ilmu dunia pun akan digenggam. Itu yang saya dari awal sampaikan kepada anak saya, dengan mengambil di MAN 22 otomatis kamu bisa mengambil dua-duanya. Seperti itu Mbak. Oke, baik, makasih Bapak dan Ibu sebelumnya. Oke, cukup. Sebelumnya makasih Bapak Ibu. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ibu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ade. Dengan Ibu siapa ya? Dengan Wasilah. Dengan dari orang tua siapa? Orang tua Zakia. Oh iya. Bu, ini bagaimana sih persiapan Ibu buat anaknya masuk asrama ini? Sebetulnya sih persiapannya lebih banyak anaknya ya Mbak. Kita mah cuma nemenin aja katanya. Mereka udah ada listnya, terus habis itu ini loh mah yang nggak ada. Nah paling baru temenin dia nyari-nyari. Lama nggak sih Bu nyari-nyari perlengkapannya kayak gitu? Enggak ya, mungkin sekitar 3 sampai 1 minggu lah. Oh, lumayan ya. Iya. Terus apa sih harapan Ibu dengan masuknya anak Ibu di asrama ini? Harapannya sih
bisa hafalannya bisa bagus ya. Amin. Lalu apa lagi, Bu? Dan sebetulnya masuk asrama ini kan keinginan dia ya. Bagus. Jadi kita jadi orang tua ya cuma ikut mendukung aja, betul. Oke, Bu. Terima kasih ya, Bu ya atas kalau soal perasaan pasti senang ya, tapi cukup sedih juga karena harus meninggalkan rumah dan harus mulai beradaptasi lagi di tempat yang baru. Tapi intinya merasa terbantu karena di sini kan kita offline, jadi kita belajar lebih diperketat dan jadi lebih mudah gitu. Apa saja sih persiapan yang dilakukan di asrama ini? Kalau untuk persiapan kan sebelumnya sudah diberitahu ya oleh pihak asrama, dan saya juga mempersiapkan untuk kayak surat vaksin, surat keterangan orang tua, surat untuk isolasi dan lainnya, serta bawa barang-barang yang dasar-dasar aja, terus bawa buku-buku ya seperti itulah. Terima kasih, Kak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Kak, saya Nisa Syafira dari Iman 2 TV Jakarta. Saya mau nanya nih, kan kakak sudah sebulan kan di sini. Cerita dong tentang kesan-kesan selama di asrama ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesannya itu selama sebulan ini pembelajaran KBM-nya terutama itu lebih berjalan lebih baik dibanding di rumah, baik itu KBM pagi, di asrama itu ada pembelajaran sore dan malamnya juga. Terus kegiatan-kegiatan asrama yang lainnya kayak sholat malam, puasa sunnah lebih terlaksana lebih baik selama sebulan ini. Kalau misalnya kakak nih, kangen keluarga gimana? Apa? Kangen keluarga? Oh, kalau kangen keluarga karena lagi pandemi ya, dan kita difasilitasi handphone, bisa menggunakan video call sih. Ini kan kakak sudah kelas 11. Kakak ini kan anak kelas 11 datang ya, pasti rame dong. Iya. Kan sebelumnya cuman 8 siswa doang. Harapan kakak gimana nih dengan datangnya adik kelas kakak? Excited, soalnya kita nggak pernah rame kan. Baru hari ini anak kelas 11 datang, mungkin jadi suasana asrama lebih ramai. Viewers, untuk melengkapi liputan ini, inilah dialog saya dengan Bapak Usman, Kepala MAN 22 Jakarta. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ada yang bisa dibantu? Ya, saya Aufa dari kelas 10 Bahasa. Iya. Sebelumnya saya mohon maaf nih Pak, saya baru pertama kali disuruh jadi host, jadi kalau misalnya nanti ada salah kata. Iya, gampang. Bapak gimana nih Pak? Kan sekarang siswi kelas 11 asrama mulai masuk ke asrama. Ya, jadi sesuai rencana hari ini kita menghadirkan siswi asrama kelas 11 itu mengingat hasil evaluasi untuk kelas 12 yang sudah kita hadirkan di asrama mulai tanggal 4 September. Alhamdulillah tidak ada masalah, dan setelah kita evaluasi selama 1 bulan kita rapat, kemudian kita komunikasikan ke bidang pendidikan madrasah di Kanwil. Alhamdulillah hari ini bisa menghadirkan siswa kelas 11. Kalau kira-kira persiapan untuk para pengajarnya gimana Pak? Untuk pengajar sebagai syarat utama mereka harus sudah vaksin. Tapi untuk siswi asrama pembelajaran tetap jarak jauh. Jadi hanya nanti program-program asramaan saja yang kita maksimalkan di asrama. Tapi untuk pembelajaran tetap jarak jauh. Paling menyesuaikan sesuai jadwal PTM terbatas sesuai dengan yang reguler. Oh baik. Harapan Bapak untuk yang reguler gimana Pak? Ya baik. Mengingat yang asrama juga sudah tidak ada masalah, insya Allah yang reguler ini kita sementara menyesuaikan dengan aturan yang ada, yaitu Senin, Rabu, Jumat. Tapi kemarin sudah ada monitoring dari Kanwil, beliau memberikan suatu arahan, insya Allah bisa diperbanyak jumlah siswa. Jadi kalau kemarin kelas 10 itu di hari Senin hanya separuh, nanti mungkin di bulan November atau mungkin Desember awal, insya Allah untuk hari Senin full kelas 10, Rabu full kelas 11, Jumat full kelas 12. Bahkan ada saran beliau untuk menghadirkan yang setengah dari kelas 12. Oh jadi kira-kira November ya Pak? Insya Allah ya, insya Allah November ya bisa. Kalau untuk kelas 10 asrama kapan Pak? Untuk kelas 10 asrama itu belum dalam waktu yang dekat ini, mengingat ada aturan khusus untuk kapasitas di asrama ya.
Karena di asrama itu memang di juknisnya itu maksimal setengah dari kapasitas. Sementara ini kan maksimal 60 orang. Jadi sementara tetap mengacu pada juknisnya, kita masih fokus untuk yang 30. Karena tempat mengatur tempat tidur nanti terlalu padat kalau full. Nah, mungkin Januari lah, insya Allah mudah-mudahan udah bisa masuk yang kelas 10-nya. Semoga bisa terlaksanakan ya Pak. Insya Allah, insya Allah. Mohon doanya aja, mudah-mudahan bisa. Baik, terima kasih Bapak atas kedatangan ke sini. Baik, sama-sama. Saya akhiri ya Pak. Mari, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Viewers, itulah liputan kami kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.